Bapa, hamba berdoa, curahkan roh hikmat, roh wahyu. Biar kami pagi ini dapat mengenal putramu Yesus Kristus lebih daripada hari-hari yang kemarin. Kami memiliki pengenalan lewat pengalaman pribadi. Dan hati kami setiap hari dipenuhi dengan ucapan syukur, ketakjuban, kekaguman. Sesungguhnya Raja di atas segala raja bertahta dalam hati kami. Dan sedang menuntun kami, mengubah kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Sedang menuntun kami dari kemenangan kepada kemenangan yang lain. Sedang menuntun kami dan mempertemukan kami dengan orang-orang yang tepat pada saat-saat yang tepat, Tuhan. Dan di sana ada promosi ilahi yang terjadi, Tuhan. Kami percaya jalan hidup kami, jalan yang ilahi, penuh kemenangan, penuh kemuliaan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya silakan duduk kembali. Shalom. Pagi yang sangat baik, pagi yang luar biasa. Saya percaya Tuhan sedang menyampaikan satu kebenarannya yang akan membawa perubahan dalam hidup saudara dalam penghayatan sehari-hari. Saudara akan menjalani penghayatan sehari-hari, mengalami kepenuhan, kelimpahan, kekuatan, anugerah yang luar biasa. Mari kita akan lihat, saya berikan sebuah tema adalah memahami iman yang benar, menghasilkan kemenangan atau mukjizat yang besar. Saudara dan saya perlu memahami iman yang benar. Ini akan membuat hidup saudara akan mengalami kemenangan yang besar dan mengalami mukjizat yang besar. Mari kita baca di dalam kitab Lukas 17 ayat 5 sampai yang ke-6. Seperti ini bunyi firman Tuhan. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Jawab Tuhan Yesus, jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Luar biasa saudara kekasih. Next kita akan lihat, mengapa murid-murid berdoa seperti itu. Tambahkanlah iman kepadaku. Saudaraku, seringkali doa ini muncul dari pewahyuan atau muncul dari kekurang pemahaman kita. Tentunya doa yang berkenan adalah doa yang muncul dari pewahyuan. Ini nampaknya murid-murid berdoa seperti ini karena kurang paham, gagal paham lah begitu. Peristiwa yang di latar belakang, Yesus berkata ayat yang ke-1, 2, 3, tidak mungkin tidak ada penyesatan. Itu ayat yang pertama. Tapi celakalah orang yang melakukannya. Lebih baik batu kilangan diikatkan, dileherkan, dimasukkan ke dalam laut sebelum melakukan penyesatan. Betapa kasih sayang Tuhan begitu besar dengan gerejanya. Bahwa saudara adalah tubuh Yesus, tubuh rohani Yesus. Katakan amin. Makanya Tuhan ingin saudara menjadi berkat di antara satu dan lainnya. Dan Tuhan sangat serius. Ketika saudara menjadi berkat bagi sesama, hidupmu makin diangkat. Makin diangkat, makin diangkat. Makin diberi banyak pewahyuan-pewahyuan. Dan yang kedua, kalau ada saudaramu yang berdosa, tegurlah. Kalau ia minta ampun, terimalah dan ampuni. Dan sekiranya mereka berbuat dosa kepadamu, ampunilah. Bagi murid-murid menanggapi perintah Tuhan itu tidak mudah. Ketika orang berbuat dosa kepadamu, ampunilah. Itulah sebabnya muncul pertanyaan Tuhan, tambahkan iman kepadaku. Ini latar belakang berkorun. Jadi banyak doa-doa kita itu muncul dari pewahyuan.
tapi muncul dari kekurangfahaman kita. Makanya saudara perlu ikut care group. Salah satu aspek yang penting doa saudara itu muncul dari pewahyuan. Karena di dalam care group di sana kita digodok untuk betul-betul memahami firman dan mengenal firman yang hidup itu. Saudaraku, ketika murid-murid itu bertanya, meminta Tuhan tambahkan iman kepadamu, Tuhan itu penuh kasih. Dia tidak menegur, dia tidak begitu menyalahkan frontal. Tapi Tuhan mengajar dan memberi pemahaman yang benar akan iman. Saya lihat inilah anugerah Tuhan yang luar biasa, rahmat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Yesus lewat pertanyaan yang keliru itu, Yesus tidak mempermalukan, tapi dia menjawab untuk memiliki pemahaman iman yang benar. Jadi saudaraku, ini pemahaman murid-muridnya, mereka membutuhkan iman yang cukup untuk dapat mentaati perintah-perintah tadi. Ini kan secara alami baik. Tapi mari kita melihat jawaban Tuhan berbeda. Jawaban Tuhan berbeda, saudara kekasih. Yesus berkata selanjutnya dialah, jawaban Tuhan berbeda dengan apa yang diminta oleh murid-muridnya. Seringkali khotbah saya tidak seperti yang kau inginkan. Tapi khotbah saya pastikan seperti yang Tuhan inginkan. Maka dibutuhkan pewahyuan roh untuk saudara bisa menangkapnya. Lah hari ini saya ingin mengajak saudara. Yesus menjawab, kalau kami punya iman sebesar biji sesawi itu cukup. Itu membuat engkau bisa melakukan mujizat yang besar. Mana engkau berkata kepada gunung itu terbantun, beranjaklah ke dalam laut. Hal itu pasti terjadi. Sebuah jaminan ilahi. Saya ingin mengajak saudara pagi hari ini untuk memiliki pemahaman iman yang benar, akan menghasilkan kemenangan mujizat dan akan melahirkan penghayatan hidup yang luar biasa. Saudara yang kasih, yang penting pelajaran yang perlu kita petik bukan iman yang besar. Iman kecil pun cukup melahirkan mujizat yang besar. Ini hanya masalah pemahaman, saudara yang kasih. Iman itu bukan ditentukan oleh besar dan kecilnya, melainkan iman itu ditentukan oleh pengenalan kita akan objek iman. Ya, sekali lagi, iman itu besar kecilnya iman itu sangat amat dipengaruhi oleh pengenalannya kepada objek iman. Sebab iman itu mempercayai kepada objek iman. Dan objek iman kita adalah Yesus dan firman-Nya. Dan mari hari ini kita belajar dengan pelan-pelan supaya roh Tuhan leluasa bekerja di dalam hidup saudara. Iman itu luar biasa. Iman itu luar biasa. Satu-satunya yang memperkenankan Tuhan cuma iman, tidak ada yang lain. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat objek iman kita adalah Yesus. Saya nanti akan kasih ilustrasi. Iman itu percaya kepada objek iman dan memberikan kesempatan kepada objek iman itu untuk bekerja bagi saya, bagi kita. Contoh yang sederhana adalah saudara naik pesawat terbang. Saudaraku, ada orang yang tidak berani naik pesawat terbang karena mereka percaya pesawat terbang itu tidak aman dan bisa jatuh meledak. Karena ketidakpercayaan itu dia dipaksa naik pesawat pun tidak mau. Dibayarin, diberikan tiket tetap tidak mau. Tapi ketika saudara percaya
Bahwa pesawat dari Semarang ke Jakarta 1 jam kurang 5 menit, saudara percaya, yakin, oke. Saudara beli pesawat, ini tiket pesawat, buktinya saudara percaya adalah saudara pergi ke bandara, itu semua adalah tanda-tanda engkau mempercayai objek iman. Saudara naik ke pesawat, setelah saudara naik pesawat, baru objek iman pesawat terbang itu bekerja bagi saudara. Saudara kalau jalan kaki bisa setengah bulan ke Jakarta. Tapi ketika objek iman pesawat itu bekerja bagi saudara, spektakuler. Hanya butuh waktu 1 jam sampai Jakarta. Itulah iman. Makanya tidak mungkin, tanpa iman orang tidak mungkin berkenan kepada Allah. Segala sesuatu yang tidak kita lakukan dengan iman dosa, karena semua yang tidak kita lakukan dengan iman, itu pasti tidak bergantung kepada Tuhan. Dan pasti bergantung diri sendiri. Apapun yang terbaik sekalipun, kalau bergantung bersumber dari diri sendiri, itu disebut dosa. Lah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk betul-betul menikmati anugerah di mana hidupmu sehari-hari akan diubah oleh Tuhan. Jadi iman itu mempercayai objek iman untuk bekerja bagi kita. Jadi saya ketika tadi pagi saya mau pelayanan, mengapa saya bergairah? Mengapa saya khotbah ini penuh gairah? Karena saya lakukan dengan iman. Saya tahu Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Saya bicara, Tuhan bekerja. Dan kalau Tuhan bekerja, dia sanggup membangkitkan orang mati. Dia sanggup membangkitkan iman saudara mungkin yang mati. Saudara bisa bertindak, berbuah itu karena iman. Jadi sekarang ini bukti bahwa saudara bertumbuh bukan pengetahuan Alkitabmu baik. Dampak apa yang kau berikan untuk gerejanya. Saya tanpa memuliakan seorang pun, itu ada contoh bagaimana ketika Dr. Yuniarti ini dia menaruh iman, mempercayakan Tuhan untuk bekerja dalam hidupnya. Dia bilang sama istri saya, Mbak, saya ingin pegang itu care group yang baru yang ada di daerah sana. Ada gairah yang meluap-luap, ada tindakan praktis, bukan hanya memunculkan wacana, tapi bertindak praktis dan menjangkau karena dia punya visi. Mereka belum banyak mengenal kebenaran kasih karunia. Kami ingin tanam kebenaran. Gairah seperti itu adalah pekerjaan Tuhan. Karena apa dia berkata, Mbak, saya kira-kira 2 tahun lagi pensiun dari satu institusi. Tapi dokter kan tidak pernah pensiun. Maka saya sedang mempersiapkan diri. Nanti kalau saya pensiun, saya banyak waktu untuk Tuhan, teladan yang bagus. Saudara yang yang sudah waktu pensiun atau tidak punya kerjaan yang sangat sibuk, sibukkan untuk Tuhan. 2 tahun yang akan datang sudah direncanakan, hikmat dari mana ini Tuhan? Luar biasa. Sangat spektakuler saya bilang. Ini sebuah kehidupan yang sangat spektakuler. Dia tidak dibutakan untuk sesuatu yang bersifat saat ini dan sementara. Bisa melihat ke depan. Itu iman itu membuat Tuhan bekerja, dia mengajar kita, dia bisa mengubah sudut pandang kita, cara berpikir kita. Kita bisa melihat hari esok dengan sudut pandang Tuhan. Dan bisa iman itu membuat Tuhan bekerja dan Tuhan akan membuat yang beriman ini bisa diperlengkapi, dipersiapkan untuk sesuatu yang luar biasa. Pensiun adalah kesempatan untuk berbuat banyak bagi Tuhan. Bukan tempat anak-anak Tuhan meratapi nasib. Di sini tidak ada, saya bersyukur. Jadi tidak ada yang kebetulan, saudaraku. Tidak ada yang kebetulan. Ketika Tuhan bekerja, semua bisa terjadi.
Jadi ketika orang beriman, orang bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang yang tidak beriman. Karena orang yang tidak beriman dia hanya melihat dengan mata jasmani. Tapi orang yang beriman melihat dengan mata hati. Sehingga orang yang beriman dia bisa melihat kehidupan di balik kekekalan itu sesuatu yang amat sangat real. That is real. Itu sungguh-sungguh sebuah kenyataan. Itu yang membuat orang yang beriman tahan sabar dalam penderitaan karena Kristus. Karena pengharapannya melampaui hal yang sementara. Itu semua dikerjakan oleh iman. Mengapa engkau bergumul? Bergumul itu percampuran antara saudara percaya Tuhan dan saudara mencoba menyelesaikan dengan cara sendiri. Bergumul. Kalau orang beriman itu tandanya iman adalah ketenangan. Yang amin orang Batak. Karena saya mencoba pakai bahasa Batak. Karena jemaat saya di Demak banyak orang Batak, saudara. Haleluya. Ya. Jadi saya agak berubah sedikit. Kalau orang Jawa itu kalau jalan kan gini. Kalau saya, itu namanya dipengaruhi. Saya ingin mengajak pagi-pagi ini nikmati saja Tuhan. Nikmati kebaikan. Tuhan yang mengubah saudara, yang saudara pengen berubah juga tidak berubah-berubah. Percayalah Tuhan akan mengubah hidup saudara. Saudara bisa gagal, tapi engkau tidak akan pernah gagal terus. Engkau bisa jatuh, tidak akan tergeletak, katakan amin. Yang penting buka hati, kau izinkan roh Tuhan berbicara lewat firman-Nya. Engkau yang sakit, milikilah pengharapan untuk sembuh. Kalau engkau percaya sama Yesus, ya contoh, saudara percaya sama dokter, kau datang pada dokter, enggak percaya dokter itu menyembuhkan. Oke. Kau percaya kepada Tuhan, engkau memberikan kesempatan Tuhan menyembuhkan penyakitmu. Lah hari ini saya ingin mengajak saudara, iman itu luar biasa. Iman itu ajaib, iman itu dahsyat saudara kekasih. Lah saya ingin mengajak, iman itu tidak dibutuhkan memiliki iman yang besar. Tapi memiliki pengenalan akan objek iman. Maka pendeta muda Daniel selalu menekankan, iman itu timbul dari pendengaran Injil. Dan itu diulang-ulang betul, karena Injil hanya berbicara tentang objek iman yang benar, Yesus. Tidak bicara yang lain. Dan saudara kekasih luar biasa. Tuhan menjawab dengan ajaib. Lukas 17 ayat yang ke-6, kita akan lihat. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu punyai iman sebesar sawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut dan ia akan taat kepadamu. Wah, luar biasa. Jadi iman itu kuasa. Iman itu kuasa. Ya. Injil adalah kekuatan Allah. Itu kata kekuatan Allah itu dunamos. Itu artinya power. Yang kedua ability, kemampuan Allah. Jadi saudara akan memiliki dua hal. Otoritas dan kuasa. Kuasa itu bertalian dengan iman. Seorang yang saya berikan ini real. Selama ini presiden kita punya otoriti. Apa yang diputuskan itu terjadi sebuah respon, seluruh bangsa Indonesia meresponi. Real. Karena punya otoritas sebagai presiden, punya kemampuan, kuasa. Tapi nanti setelah beliau karena waktu dan tidak menjabat presiden, bisa berkata-kata tapi tidak bisa terwujud.
Karena tidak punya kemampuan, tidak punya otoritas. Lah, hari ini saudara telah dibangkitkan bersama Yesus, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Katakan amin. Itu saudara punya otoritas yang tertinggi. Engkau telah ditempatkan bersama Yesus, duduk di tempat pusat otoritas. Dan saudara punya otoritas yang tertinggi. Nah, otoritas exousia itu salah satu artinya itu adalah privilege, hak istimewa, tapi adalah kebebasan untuk bertindak. Jadi hari ini kau punya otoritas yang tertinggi, pindahkan ke gunung asal tidak bimbang hal itu terjadi. Jadi hari ini bahagia tidak saudara tergantung daripada iman. Engkau harus ambil keputusan yang besar. Aku harus menikmati janji Tuhan. Aku harus bahagia di dalam Tuhan. Aku harus berkemenang dalam Tuhan. Aku tidak perlu bergumul lagi. Itu kebebasan untuk bertindak. Jadi saudara bergumul atau tidak, itu pilihan. Karena kau punya otoritas. Lah, untuk bisa menjalankan otoritas dibutuhkan iman. Rumah tanggamu cukup seperti ini? Atau ingin rumah tangga yang betul-betul dipakai Tuhan luar biasa? Tuhan tuh berjanji loh. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudusnya. Artinya kemuliaan Tuhan terpancar lewat hidupmu. Hidup saudara pribadi, keluargamu lebih unggul dari yang biasa. Lebih mulia dari orang-orang biasa. Tuhan akan tempatkan saudara seperti itu. Jadi jangan mau saudara menjalani hidup yang biasa-biasa kalau Tuhan merencanakan yang luar biasa. Dan jangan jadi orang Kristen penonton. Iman itu agresif. Jadilah pelaku. Apa bedanya Ronaldo sama nenek yang usia 70 tahun tapi penggemar Ronaldo? Ronaldo dengan segenap hati mengeluarkan keringat berjuang dan dia saya lihat skillnya luar biasa. Dan saya pelajari itu orang yang sangat disiplin luar biasa. Maka ya hasilnya luar biasa. Dia berjuang. Saya lihat Ronaldo tidak pernah mengkritik. Karena dia tahu beratnya menjadi pemain sepak bola. Tapi nenek yang usia 70 tahun penggemar Ronaldo, itu kurang itu. Harusnya nendangnya datang kaki kiri, mengapa kaki kanan? Betul-betul ahli di bidang memunculkan wacana. Ini ora iso bal-balan. Wong nenek kok saudaraku. Wah, saudara begini, Pak Petrus nyindir saya. Saya tidak nyindir saudara, cuma ngasih tahu. Hati-hati, hati-hati. Jadilah pelaku. Karena iman itu selalu agresif. Iman itu hidup, iman itu real. Nah, dan iman itu kuasa untuk menjalankan otoritas. Kau pengen anak-anakmu ada dalam keteraturan ilahi? Jadilah bapak yang hidup dalam keteraturan ilahi, engkau punya otoritas. Engkau punya kebebasan untuk bertindak. Anakmu diganggu setan atau tidak, pilihan saudara. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita authority. Jadi nasib anak-anak saudara ada di mulut. Dan mulut ini bisa menjalankan otoritas dan kuasa bagi yang beriman. Artinya saudara memberikan kesempatan Tuhan bekerja. Karena betul-betul, anugerah Tuhan itu luar biasa. Anugerah Tuhan itu luar biasa. Lah saya ingin mengajak saudara. Next. Bertalian dengan iman Yesus, saudaraku. Kita bertalian dengan iman. Yesus memuji iman perwira Kapernaum. Tapi Yesus menegur murid-muridnya. Dan iman itu datang dengan mendengar rema Kristus, Injil.
bukan hukum Taurat. Aku mendengar Injil. Coba bisa bukakan Kolose 1 ayat 25. Saya 3 hari, 4 hari yang lalu mendapatkan penyingkapan ini. Oke, kita akan lihat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku. Untuk apa? Meneruskan firman-Nya dengan apa itu firman yang sepenuhnya? Firman sepenuhnya artinya Paulus, dia tidak ada yang ditinggalkan. Sesuatu itu sepenuhnya. Yang kedua, tidak ada yang perlu ditambahkan. Apa itu firman yang sepenuhnya? Artinya ya seperti itu, ayat 27. Christ in you is the hope of the glory. Itu bentuk artikel. He sama tes. Ya. Itu bentuk pengharapan khusus yang hanya diberikan oleh Tuhan. Dan pengharapannya bersifat khusus. Lah, saudaraku yang kekasih, inilah saudaraku yang kekasih. Jadi, Injil yang sepenuhnya tidak perlu ditambah-tambah. Yesus tidak perlu ditambah-tambah lagi. Yesus cukup bagi saudara. Yesus bisa mengubah engkau orang yang biasa jadi luar biasa. Bagimu yang percaya. Yesus bisa mengembalikan hari-hari yang sudah kau lewati, saudara sia-siakan. Yesus bisa menebus dan membawa percepatan sehingga engkau bisa mengejar ketinggalan yang ada. Itu karena anugerah Tuhan. Jangan saudara berpikir begini, mengapa orang-orang baru dipakai Tuhan? Saudaraku, yang perlu dipakai Tuhan itu rohnya berapi-api. Amin. Khusus jabatan diakonia, diaken tua-tua itu orang yang sudah dibina supaya tidak menyombongkan diri. Itu pekerjaan yang sangat mulia. Tapi untuk setiap pelayanan yang berapi-apilah yang dibawa masuk dalam pelayanan. Saya ingin ajak saudara untuk melihat hari ini. Jadi dengan ayat ini kita melihat berita di tempat ini anugerah Tuhan itu luar biasa. Dan Tuhan di dalam saudara bisa merombak hidup saudara. Bisa mengubah sejarah hidupmu. Bisa mengubah sejarah hidup masa depan keluargamu dan keturunanmu. Gara-gara Daud, dia menyerahkan totalitas hatinya kepada Tuhan. Tuhan menjumpai Daud sampai titik tertentu. Karena kamu Daud, keturunan akan menjadi orang-orang yang besar. Termasuk Mesias itu keturunan Daud. Oh, iman itu sangat dihargai oleh Tuhan. Sangat dihargai oleh Tuhan. Nanti saya ingin tunjukkan. Mari kita kembali ke slide lagi. Saudaraku, ada Tuhan memuji iman perwira Kapernaum. Menegur murid-muridnya yang kurang percaya. Dan iman itu timbul dari pendengaran Injil. Next, kita akan lihat ayat-ayatnya. Iya, di dalam Matius 8:10, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Itu perwira Kapernaum. Oh, imannya luar biasa. Ya, imannya luar biasa. Sampai Tuhan terheran-heran. Saya ingin Tuhan berjalan di Jawa Tengah. Saya bayangkan. Ketika berjalan di Kudus, melihat imanmu, dia berhenti sejenak. Aku tidak pernah jumpai iman sebesar ini. Luar biasa. Jadi dia puji. Tetapi selanjutnya next Matius 8 ayat 26. Ia berkata pada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardi angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Jadi ketika murid-murid bersama Yesus ada angin yang melanda besar. Apa kata murid-muridnya? Guru, celaka kita. Oh ini, saudaraku, mati aku. Saudara berapa kali banyak berkata dengan masalah ini, mati aku. Engkau tidak mati, cuma setengah mati.
kalau saya punya iman pada waktu itu, bersama Yesus kan tidur. Di tengah-tengah badai gelombang, aku tidak membangunkan Yesus, aku ingin tidur dengan Yesus, tak peluk. Sehingga kalau mati ya mati bersama Yesus. Karena iman berkata Yesus tidak pernah mati di dalam kapal. Dia harus mati di atas kayu salib. Malah kalau seandainya kapal perahunya itu masuk ke dalam laut, saya yakin Tuhan berikan pada murid-murid insang sehingga bisa bernapas dari dalam lumpur. Wah, itu judul film, saudara. Sayang, murid-muridnya tidak ingin yang spektakuler. Seharusnya saudara bisa dong, pokoknya saya tahu Tuhan tuh di sini. Saudara harus punya iman seperti itu. Kita tahu gereja ini pasti maju. Dan saudara, Tuhan ingin melibatkan saudara. Amin. Tuhan ingin melibatkan setiap saudara. Tapi Tuhan itu juga ini mungkin agak tajam. Dia mengasihi, dia menegur lewat mimbar, dia mendidik. Tuhan berurusan dengan Fir'aun. Tetapi Alkitab berkata Tuhan mengeraskan hati Fir'aun. Itu bukan Tuhan jahat. Tapi karena Fir'aun tidak mau bertobat, dibiarkan. Oke deh, lakukan apa yang kau inginkan. Saudara, ini peka sekali tapi perlu saya sampaikan karena saya mencintai saudara. Saudara berpikir begini, saya tidak usah pelayanan saja. Engkau pikir itu kalimat yang benar? Itu bagian dari disiplin Tuhan. Tuhan biarkan nak, lakukan apa yang kau mau. Kalau engkau masih ditegur, puji Tuhan. Karena Tuhan ingin melibatkan engkau menjadi alat kasih karunia yang luar biasa. Saudara tidak mau, Tuhan bisa bangkitkan yang lain. Tapi saudara kehilangan kesempatan. Karena saya mencintai saudara, kalau saudaramu berbuat salah, tegurlah mereka. Supaya saya bisa mendapatkan saudara kembali, saya bawa dalam rancangan Allah yang besar. Luar biasa. Penggembalaan yang diwarnai oleh belas kasih. Dan Yesus menegur murid-muridnya karena mereka kurang mengenal. Ini mereka bersama-sama Yesus, tidur bersama Yesus, kurang mengenal Yesus lagi. Ketika ada angin teduh, dibangunkan orang yang tidak punya iman itu selalu gerakannya tergopoh-gopoh, bingung, tergesa-gesa. Percayalah Tuhan punya waktu. Tuhan itu punya aturan main. Lah hari ini mari kita akan lihat iman itu seperti apa. Inilah khotbah, beda dengan khotbah penginjilan. Ini khotbah penggembalaan kan saudara bersama saya. Saya bersama saudara bukan seminggu. Sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Kita sama-sama berinteraksi, kita bisa melihat perkembangan yang ada, kemerosotan yang ada. Saya kan bisa paham, bisa tahu. Maka itu di dalam kerangka mengasihi, saya mesti memberikan arahan demi arahan. Sebab fatal kalau saudara salah meresponi. Tuhan berkata, nak lakukan apa yang kau mau. Fatal, lebih bersyukur engkau bisa ditegur oleh Tuhan. Berarti masih ada kelembutan hati. Nah, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat. Ayat tadi menjelaskan. Tuhan memuji salah satu. Tuhan menegur salah satu. Dan Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran rema Kristus. Mari saya ingin ajak saudara untuk melihat. Untuk memudahkan, untuk memudahkan pemahaman iman yang menghasilkan ketenangan, kemenangan, mujizat yang besar adalah sejauh mana saudara dan saya mengenal Yesus. Mengenal di sini adalah bukan saudara tahu banyak pengetahuan tentang Yesus. Mengenal lewat pengalaman, ada oida, ada ginosko. Saudara mengenal presiden kita, Bapak Jokowi. Tapi beda pengenalannya sama Kaisang.
dan putra-putrinya. Dia mengenal lewat pengalaman. Lah, Tuhan ingin saudara mengenal Yesus lewat pengalaman. Artinya, pengenalan saudara hari ini harus lebih baik daripada bulan kemarin. Saudara harus mengalami pengalaman yang real, yang nyata. Tuhan bersama dengan aku, Tuhan pembelaku, Tuhan akan menggenapi apa yang Tuhan janjikan. Itu makin real, makin real, makin real. Luar biasa. Lah, saya ingin mengajak hari ini saudaraku bisa memahami dengan baik. Iman itu artinya saudara makin mengenal Yesus lebih baik, lebih punya, saya yakin. Saya tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala tindakan kebaikan. Itu bukan berdasarkan pengetahuan, pengalaman batin, pengetahuan batin. Pengetahuan batin itu keyakinan. Tapi kalau pengetahuan kognitif ini sekedar tahu itu dangkal. Pengetahuan batin itu teguh, mantap, kokoh, tidak tergoyahkan. Nah, hari ini saya mengajak saudara, iman artinya memberikan kesempatan untuk objek iman. Konteksnya Kristus bekerja bagi kita. Menggenapi apa yang Tuhan janjikan. Luar biasa. Coba janji-janji Tuhan itu luar biasa. Jauh lebih dari yang kita pahami. Ya. Saya baru belajar hari-hari ini bagaimana Paulus berdoa untuk jemaat di Efesus. Jadi tidak bisa jemaat itu pasif. Tuhan berkata begini, Allah telah mengaruniakan di dalam Kristus semua berkat surgawi di dalam manusia batinnya. Semua sudah. Tuhan tidak ingin kita pasif. Sisi lain Tuhan berkata, saudara harus bisa meraih dan menangkapnya dengan doa. Artinya apa? Saudara bekerja sama dengan Tuhan. Saya berdoa, saya tahu Tuhan di dalam saya tahu. Saya tidak pasif, saya mulai Tuhan, saya percaya Engkau akan membuat aku bebas dari keakuan dan keegoisan, dari kedagingan. Dan Engkau membebaskan penuh. Saya memperkatakan, saya berdoa supaya saya bisa mengalami perwujudan dari janjimu Tuhan. Sehingga saya tidak perlu lagi bergumul harus dengan daging. Mungkin kadang-kadang bergumul tapi begitu mudah untuk membuat semua itu berlalu. Hari ini saudaraku, mari saja saudara, iman artinya memberikan kesempatan kepada Kristus untuk bekerja bagi saudara dan saya. Kalau Taurat, saudara bekerja untuk Tuhan. Kasih karunia, Tuhan bekerja untuk saudara. Lah kalau Tuhan yang penuh kasih, Dia ingin bekerja, saya tahu tujuan Bapak, ingin rumah tanggamu bahagia. Ya. Rumah tangga yang bahagia, yang natural, jangan dibuat-buat. Saya bersama istri saya harus ingat semua yang saya usahakan dari diri saya, ini dibuat-buat. Tapi semua yang dari roh, itu natural. Ya. Saya tidak langsung mengusahakan saya harus mengasihi istri saya seperti Kristus mengasihi jemaat. Itu kan saya lagi fokusnya. Itu saya buat-buat. Saya bisa tergeletak, tapi saya hanya berdoa, Tuhan Kau membuat aku bisa mengasihi istriku sebagaimana Engkau mengasihinya. Aku percayakan dalam temu, aku berikan kesempatan Tuhan bekerja di dalamku. Maka perubahan demi perubahan akan terjadi begitu saja. Banyak rumah tangga, demi rumah tangga yang bahagia, pelayanan dikurangi, apa itu? Bahkan Tuhan berkata, kalau kau mengasihi bapak ibumu lebih daripadaku, engkau tidak layak ikut aku. Kita ini harus betul-betul, saudara, kalau ditegur, diarahkan, yes. Saya perlu dibenahi. Dipimpin oleh roh itu natural. Jadinya istri itu patuh dengan suami itu natural. Suami mengasihi istri itu natural dan tidak ada tekanan, tidak ada begini-begini, tidak ada efek samping. Semua indah, semua baik.
Semua normal dan itu semuanya ketika engkau mempercayai visi, misi daripada gereja, kasih karunia membuat keluarga saya bahagia. Katakan amin. Kau percayakan Tuhan buat rumah tangga bahagia, pasti bahagia. Saya ingin mengajak saudara untuk melihat hari ini. Mari kita mau terapkan dalam hidup kita. Bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan rohani kita. Yang membedakan iman besar, iman kecil, sedang, besar. Untuk lebih memudahkan saya menggambarkan saudara semua yang kenal kelereng. Yang kedua bola tenis. Yang ketiga semangka. Kelereng kecil, sedang itu ya bola tenis, semangka itu gambaran besar. Ini gambaran dimensi pengenalan kita kepada objek iman. Perhatikan baik-baik. Saudaraku, yang membedakan iman kecil, sedang dan besar adalah tingkat pengenalan kita kepada Yesus. Maka saudara butuh baca Alkitab untuk mengenal Yesus ya. Pujian, saya bersyukur pujian praise and worship di tempat ini sudah bertumbuh ya. Jadi pujian ini tidak kita mengejar histeria. Puji Tuhan, ini harusnya alamiah. Kalau saudara di jemaat Tuhan menangis, hancur hati, itu karena Tuhan. Tidak boleh song leader sudah mulai mengkondisikan. Kalau jemaat sampai beler-beler itu berarti saya dipakai Tuhan. Jadi akhirnya fokusnya ke beler-beler tadi. Itu namanya kedagingan. Lepaskan saja biar Tuhan yang bekerja. Jadi tidak histeria jadi aneh, nanti jemaat yang datang itu takut. Ini pujian kok ada loh saudaraku. Karena terlalu semangat tuh song leader. Padahal jemaatnya di depan. Karena semangatnya dia sampai nangis-nangis. Yang dilihat bukan jemaat tembok. Tuhan tuh luar biasa. Aku lihat tadi jemaat tersinggung aku. Mengapa tidak semut? Ada penguasaan diri. Ada kontrol yang baik. Ya, pagi ini kita bisa menikmati Tuhan. Yang penting pujian penyembahan itu bukan histeria. Setelah pujian penyembahan engkau mengenal Yesus. Lebih lagi, ibadah ini tujuannya saudara mengenal Yesus lebih lagi. Kalau ibadah tidak membawa saudara kepada pengenalkan Yesus, ibadah ini menjadi pengganggu hebat. Menjadi pengganggu hebat. Makanya lagu-lagu perlu hati-hati, lagu-lagu percampuran perlu hati-hati. Tuhan di dalam hati, nanti ada lagu lagi Tuhan di luar. Hati-hati supaya apa? Fokus. Semua yang kita lakukan hanyalah sarana untuk kita mengenal Yesus makin real. Lah, hari ini saya ingin tunjukkan. Dengan terus mendengar bagaimana iman kita ini bertumbuh. Percaya enggak saudara yang beriman itu Tuhan bawa saudara masuk surga? Amin. Itu kedahsyatan dia. Bukan saudara yang berusaha masuk surga. Ketika kau percaya, Tuhan bekerja bagi saudara, memelihara, melindungi saudara, kau kalau mati dibawa ke surga. Yang membedakan antara iman kecil, iman sedang, iman besar adalah penghayatan sehari-hari. Yang membedakan satu dan lainnya, objek imannya mah berkuasa. Bukan iman yang besar, satu contoh. Ya. Kemarin sharing, Agung itu bobotnya di atas 100 kilo ya, Agung ya. Ya, puji Tuhan. Walaupun imannya besar, saya akan duduk di kursi yang reot. Saya yakin, saya bisa duduk di kursi yang reot. Imannya besar, tapi objek imannya hanya bisa mengangkat 20 kilo. Ya kalau imannya, iman saya besar, tidak ada pengaruhnya. Akan begitu duduk, waduh, saya percaya pulang pasti dipejitin semua karena badannya jatuh. Yang penting bukan besar kecilnya iman, tapi pengenalan akan objek iman itu.
Lah, iman yang kecil, dengan saudara terus mendengarkan Injil, mengikuti mesbah keluarga, iman pengenalanmu akan Yesus makin kuat, imanmu makin kuat. Imanmu terus bertumbuh. Pengenalan kita akan Kristus makin kuat, makin teguh, maka iman kita disebut besar. Tapi bagi orang Kristen yang jarang mendengarkan Injil, ibadah pun juga jarang-jarang. Maka imannya kecil, karena pengenalannya juga sedikit. Yang terakhir, yang tidak peduli sama sekali, kekurangan iman. Yang membedakan apa, saudaraku? Mereka yang memiliki pengenalan yang kuat dan kokoh, imannya besar, mereka punya penghayatan, orang yang beriman masuk ke tempat perhentian. Ketika imanmu besar, pengenalanmu akan Tuhan besar, engkau menghayati sehari-hari, engkau hidup dalam ketenangan, dalam damai sejahtera, dalam kepastian, dalam keyakinan hidup. Dasar. Dan apa akibatnya? Hidupmu menjadi kesaksian bagi banyak orang. Itu karena apa? Saudara terus bertumbuh dalam pengenalan. Makanya care group itu sangat penting sekali. Ya. Paulus itu di dalam penjara, di luar penjara, tidak pernah situasi kondisi menekan batinnya. Karena Paulus yang penting dia tahu setiap hari, setiap saat bersama dengan Tuhan. Kalau imanmu besar dan setiap saat, engkau tahu bahwa Sang Raja itu bertahta dalam hatimu. Saudara bisa menghayati setiap saat yang saudara pikir biasa itu menjadi momentum. Kadang-kadang saya ada sebuah kursi khusus, yang saya di sana berdoa, saya bersyukur, berterima kasih. Saya menikmati persekutuan dengan Tuhan yang baik. Jadi saudara di gereja menikmati Tuhan, di rumah menikmati Tuhan. Ketika saudara iman saudara makin kokoh teguh, lingkungan tidak mudah mempengaruhi saudara. Engkau tidak disebut orang Kristen yang kanak-kanak atau unstabil, tapi stabil, kokoh, sekokoh firman. Inilah keuntungan iman yang besar, hidupnya menjadi kesaksian. Ya, Abraham itu loh imannya besar. Dan Abraham memberikan kesempatan Tuhan untuk menggenapinya. Dan lahirnya Ishak, dunia tahu. Itu orang berkata, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Lah mana mungkin Tuhan bisa dikenali di dunia ini? Dia akan menyatakan dirinya lewat orang-orang percaya. Jadi Tuhan ingin dunia mengenal Yesus lewat hidup saya, lewat hidup saudara. Yang kedua, imannya yang pengenalannya tidak serius. Kurang serius, saudara kekasih. Iman kita sedang-sedang saja, maka hidupnya diwarnai kekhawatiran, keresahan, kegelisahan, naik turun. Kalau lagi semangat, kalau sudah rasanya itu mengecewakan diam. Saudaraku, iman tidak ada hubungannya dengan mengecewakan atau tidak. Mengecewakan atau tidak itu kan hidup yang berpusatkan aku. Kalau iman hidup berpusatkan Kristus. Beda. Jadi saudaraku, tidak bisa kalau orang Kristen tuh dengar khotbah setahun 365 tentang jangan khawatir, jangan takut, jangan resah. Tapi hidupnya khawatir, takut, resah. Karena apa? Karena fokusnya adalah diri sendiri, pengenalannya akan Yesus tidak makin bertumbuh, makin kokoh, makin kuat. Ya otomatis saudaraku, gaya hidup kita khawatir, tidak bisa tidur. Nanti akibatnya apa saudaraku? Sakit mah. Jadi saudaraku ini, saudara akan punya otoritas memindahkan gunung masalah. Engkau yang punya iman yang besar, contohnya begini. Aku telah disalibkan dengan Kristus, katakan amin. Semua pengalaman kemanusiaan kita sudah mati atas kayu salib.
Berarti engkau tidak perlu lagi punya pengalaman manusiawi. Tertekan, takut, stres, kecewa, sakit hati, stres, depresi. Enggak, kalau saya mulai diserang iblis, iblis mencoba menekan saya hanya berkata, iblis, aku sudah mati, yang hidup adalah Yesus. Enggak berapa lama, lenyap. Tapi kalau tidak, engkau bergumul terus. Engkau mencoba untuk mengatasi dengan kekuatan saudara. Saudara hardik, saudara katakan. Seringkali Tuhan tidak bekerja. Mengapa Tuhan tidak bekerja mengangkat? Lah saudara bekerja sendiri ya. Padahal iman itu artinya saudara memberikan kesempatan Tuhan bekerja. Lah, ketika imanmu sedang, ya saudara sedang-sedang saja. Tidak spektakuler, hidupmu tidak menjadi kesaksian yang hebat, yang dahsyat dan yang luar biasa. Saya berdoa Tuhan, jadikan aku alat untuk menjadi bukti saksi akan pekerjaanmu yang besar. Yang ketiga, iman yang kecil, kurang peduli dengan firman, tidak serius dengan firman. Firman itu bukan pengetahuan otak, tapi pengetahuan batin, itu keyakinan. Dan iman itu agresif, iman itu menggerakkan saudara. Kalau iman tidak menggerakkan saudara, itu iman pengetahuan. Yakobus mengatakan itu iman yang mati. Lah, hari ini mari saya berdoa supaya jemaat makin mengerti. Yang penting itu adalah tingkat pengenalanmu bahwa Yesus itu bisa dipercaya. Dia akan menggenapi apa yang dia janjikan. Dia memanggil saudara, dia menggenapi. Sampai nanti iman yang besar seperti Paulus, kau bisa berkata, aku sanggup cakap menanggung segala sesuatu. Aku sanggup menghadapi pencobaan, kesulitan, tantangan sehebat apapun. Di dalam Kristus yang memberi kekuatan. Ini hidup yang supranatural. Ini stabil. Kokoh, perkasa. Dan sekarang dia menjadi pangeran surga. Luar biasa. Saudaraku yang kekasih, saya kasih ilustrasi. Ini juga yang memberikan hamba Tuhan. Ada 3 orang naik pesawat terbang. Ya. Ini dari perjalanan dari Inggris ke Zimbabwe. Seorang ibu karena cucunya ulang tahun diberikan tiket oleh anaknya untuk melihat cucunya. Baru pertama kali naik pesawat. Yang kedua anak muda. Dia banyak referensi buku tentang pesawat, tentang kemampuan pesawat dan sebagainya. Yang ketiga adalah seorang pengusaha yang biasa pulang pergi naik pesawat. Dan kebetulan, ini namanya kebetulan ilahi, ketiga orang itu ada dalam satu deret. Biasanya pesawat itu kan ada 3 tempat duduk. Yang pemuda ini di tengah, yang ibu ini yang mau menengok cucunya di pinggir, pengusaha di pinggirnya. Dia naik pesawat, masuk pesawat semuanya. Ketika mesin pesawat dihidupkan kan itu kenceng tuh. Ibu ini pucat pasi, pegangan begitu keras. Lah kalau pegangan itu tempat sandaran itu begitu keras kan sakit. Pemuda ini takut tapi juga sensasi. Dia baca buku-buku tentang pengalaman naik pesawat. Wah, asik tapi takut. Pengusaha yang mengenal biasa naik pesawat, begitu duduk dia langsung sandarkan, baca majalah, menikmati perjalanan sampai Zimbabwe. Yang ibu ini imannya kecil, yang pemuda ini imannya sedang, yang pengusaha imannya besar. Yang heran adalah ketiga-tiganya sampai di Zimbabwe dalam waktu yang membedakan adalah penghayatan. Saya berdoa supaya ini menjadi pencerahan bagi saudara. Kau tidak bisa tidur, belajar untuk makin mengenal dia lebih. Jadi gampang. Saya mengajak saudara, ilustrasi ini tidak ada yang buruk, tapi saya perlu bagikan. Salah satu dokter di YouTube berkata begini, kalau saudara, buang air besar,
yang normal dan sehat. Dokter Tirta itu siapa? Iya. Begitu duduk, eksekusi jalan lancar. Ketika saudara harus pakai bahasa Jermannya itu ngeden. Jadi bergulat. Dan akibatnya salah satu artis di Indonesia itu karena suka ngeden gitu jadi sakit. Itu enggak normal. Saya belajar, oke. Saya sekarang juga tidak mau bergumul. Ya bahasa Jermannya ngeden. Tuhan, Engkau yang mengatur. Saya ingin semua saya lakukan natural. Dan semua bisa berjalan natural tuh. Karena apa? Ketika saya percaya kepada Tuhan, Tuhan yang mengatur usus saya, Tuhan yang bekerja, semua natural. Malam ini mungkin nanti mungkin saudara biasa, kalau malam tuh mulai ketakutan tidak bisa tidur. Percayakan Tuhan itu yang memelihara saudara. Tuhan, aku mau istirahat, aku percaya Tuhan bekerja bagiku. Lebih hebat dari obat tidur. Ini obat tidur tanpa efek samping. Percayalah, suatu saat kemarin tuh saya enggak tahu karena apa. Wah saya kayak enggak bisa tidur. Saya bilang, mau saya berjuang untuk tidur. Ini berarti saya boleh menyembah Tuhan, saya bersyukur Tuhan. Saya ingin Engkau yang bekerja membuat saya bisa tidur. Obat tidur saya bisa membuat orang bisa tertidur. Apalagi Engkau lebih dahsyat lagi. Enggak berapa lama saya lupa bangun pagi. Oh, natural sekali hidup ini. Maka saya pernah nyampaikan firman, hidup secara natural sesuai dengan kodrat kita. Engkau natural, tapi penuh kasih. Ada amin? Loh, kasih itu kuasa loh. Kasih itu kuasa. Bisa mengampuni sesama. Kasih itu kuasa. Kalau sudah baca 1 Korintus 3, 13, kasih itu kuasa lah. Buah roh kalau mengandalkan Tuhan, buah roh kasih. Damai sejahtera itu kuasa loh. Kuasa untuk menanggalkan pergumulan. Dan ketika engkau penuh damai, itu kuasa untuk menolak pergumulan. Sukacita itu kuasa untuk menolak perasaan duka cita. Oh, dan itu kau dapatkan ketika kau mengandalkan Tuhan. Tuhan bekerja bagi saudara. Pagi hari ini saya bersyukur saudara kasih. Sudah menyampaikan sebuah kebenaran bagi saudara. Dan saya yakin Tuhan membuat hidupmu tidak pernah sama lagi. Saudara bisa keliru, yang penting rendah hati mau dibenahi Tuhan. Haleluya, haleluya. Jangan saudara salah respon. Wah, Pak Petrus sentimen saya sama saya. Saya tidak sentimen, kilomen. Kok cuma senti kecil? Karena saya mengasihi. Ada anugerah yang bisa saudara nikmati. Engkau bisa menghayati hidup yang supranatural. Saudara tidak menyia-nyiakan hidup. Engkau diberikan sudut pandang Tuhan hebat. Engkau bisa mempersiapkan apa yang akan koresponi ke depan. Allah kasih hikmat, kita bukan orang yang bodoh, bertindak bodoh, menyanyiakan anugerah Tuhan. Mari hari ini kau perlu datang kepada Tuhan. Tuhan, aku minta ampun. Selama ini aku mengandalkan diriku, pengetahuanku, hikmatku, kesanggupanku. Ternyata tidak ada gunanya sama sekali. Ketika engkau mengandalkan Tuhan, saya yakin semuanya berubah. Pemain musik untuk menyiapkan diri. Saya bersyukur saya bisa memperlengkapi jemaat dengan kebenaran ini. Kita naikkan pujian yang masih menggores dalam hati saya. Aku punya Tuhan yang besar. Tuhan menggantikan hidupmu sehari-hari. Dia hidup bekerja bagi kepentingan saudara. Sehingga mulai hari ini Tuhan bawa engkau naik dan terus naik dan terus naik. Hidupmu menjadi berkat bagi banyak-banyak orang. Buah roh mulai mengalir lewat hidupmu dan hidupmu makin terheran penuh ucapan syukur, pujian dan pengagungan kepada Tuhan. Angkat tangan saudara. Pulanglah dengan segala berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Saudara boleh mengalami kasih sayang Yesus lewat persekutuan Roh yang Kudus melimpahi saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya. Yesus.